Saya dari Academic and Student Development dari MSO. Di sini akan menjelaskan perpajakan tahun 2019. Tentu saja soal pertama, Bambang Eko, pegawai pada perusahaan PT Chandra Kirana, menikah dengan mempunyai 2 orang anak. Anak pertama lahir pada tanggal 24 April 2015 dan anak kedua lahir pada tanggal 11 Januari 2018. Bambang Eko memperoleh gaji sebulan 8 juta dan tunjangan anak sebesar 500.000. PT Chandra Kirana mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Chandra Kirana juga menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran jaminan hari tua sebesar 2,0% dari gaji setiap bulannya. Di samping itu, PT Chandra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Chandra Kirana membayar iuran pensiun untuk Bambang Eko ke dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan setiap bulannya sebesar 200.000. Sedangkan Bambang Eko membayar iuran pensiun sebesar 100.000. Yang A, diminta hitunglah pajak penghasilan PPh pasal 21 untuk tahun pajak 2018 dengan pajak ditanggung pegawai. Untuk yang pertama, diketahui gajinya Bambang Eko yaitu 8 juta. Itu dikali 12 bulan atau setahun, karena kita menghitungnya itu setahun. Kemudian ada tunjangan anak. Di sini tunjangan anak dihitung 1 orang anak karena yang 11 Januari 2018-nya tidak dihitung karena tidak termasuk perhitungan pajak 2018. Kemudian tunjangan anak itu terhitungnya 1 aja sebesar 500.000. Kemudian ada asuransi kecelakaan kerja atau di sini ditulisnya premi jaminan kecelakaan kerja. Di sini sejumlah 0,50% dihitung dari gaji. Jadi 8 juta itu dikalikan oleh 0,50% jadi 40.000. Kemudian ada juga asuransi kematian atau yang di sini ada premi jaminan kematian sebesar 0,30% dari gaji. Jadi 8 juta dikali 0,30%, jadinya 24.000. Kemudian ada iuran jaminan hari tua yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 296.000. Itu dari di sini ada 3,70% dari soal yang dihitung dari gaji, jadi 8 juta dikali 3,70%, jadinya 296.000. Kemudian ada iuran pensiun, itu yang dibayar oleh perusahaan juga sebesar 200.000.
Kemudian dari gaji, tunjangan, asuransi dan iuran ini ditambahkan. Menjadi 1.060.000. Ini masih bentuk 1 bulan, kemudian dikalikan dengan 12 bulan. Menjadi 12.720.000. Kemudian dapat dihitung penghasilan brutonya setahun, yaitu gaji yang sudah dikalikan setahun ditambah dengan tunjangan, asuransi dan iuran. Menjadi 108.720. Kemudian ditulis ulang tadi penghasilan bruto setahun itu 108.720. Sekarang pengurangan sendiri dari Bambang Eko-nya. Yang pertama itu ada biaya jabatan. Biaya jabatan di sini sudah dari rumusnya itu sebesar 5%. Jadi maksimalnya itu 500.000. Itu brutonya ya 500.000. Jadi mau lebih dari misalnya 600.000 tetap aja dihitungnya 500.000. Kemudian ada iuran yang ditanggung sendiri. Yang pertama ada iuran jaminan hari tua. Iuran jaminan hari tua ini sebesar 160.000 dari 2,00% ini dikalikan dengan gaji. Jadi 160.000. Kemudian ada pensiun yang ditanggung sendiri itu ada 100.000. Kemudian dari pengurangan ini semuanya ditambahkan dulu. Jadinya ada 760.000. Ini masih dalam sebulan, jadi kita kalikan 12 bulan agar setahun. Dan hasilnya itu 9.120.000. Hasil dari penghasilan bruto yang tadi setahun dikurangi dengan pengurangan-pengurangan yang ditanggung oleh sendiri. Menjadi 99.600.000. Tadi hasil penghasilan bruto tadi yang dikurangi pengurangan itu menjadi penghasilan neto setahun menjadi 99.600.000. Kemudian di sini ada PTKP. Yang isinya itu ada wajib pajak,
sebesar 54 juta itu udah dari pasal 21-nya. Kemudian ada nikah sebesar 4.500.000 juga udah tertera di pasal 21. Sebesar 4.500.000. Ini per orang. Kemudian tadi anaknya terhitung satu saja. Jadi 4.500.000 juga. Kemudian PTKP ini dijumlahin menjadi 63 juta. Ini PTKP selama setahun. Kemudian akhirnya PKP tersebut dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP setahun. Menjadi 36.600.000. PPh pasal 21 ini ada 5%, 15%, 25%, dan 30%. Yang dimana itu ada nominalnya yang 5% tersendiri itu ada 50 juta, 15% itu 50 juta sampai 250 juta, yang 25% 250 juta sampai 500 juta, dan 300% itu di atas 500 juta. Kemudian di sini kan PKP-nya tersendiri itu 36.600.000. Jadinya kita hanya menggunakan 5%. Dikalikan hasil PKP tadi 36.600.000, yaitu 1.830.000. Kemudian itu dalam setahun. Dihitung sebulannya berarti dibagi dengan 12 bulan. Jadi 152.500. Kemudian lanjut yang B, hitunglah biaya fiskal dan biaya komersial dengan pajak ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan. Biaya fiskal ini dari penghasilan bruto selama setahun yang tadi sudah dicari. Jadi 108.720.000. Kemudian biaya komersil itu dari penghasilan bruto ditambah dengan iuran-iuran yang ditanggung oleh perusahaan. Tadi biaya komersil itu penghasilan brutonya kan 108.720.000 ditambah dengan biaya-biaya yang ditanggung oleh perusahaan seperti tunjangan anak, asuransi, dan iuran yang tercantum di tadi yang pertama tadi yang sebesar 12.720.000. Hasilnya menjadi 121.420.000. Kemudian lanjut lagi yang C, itu hitunglah take home pay dengan pajak yang ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan. Jadi take home pay di sini hanya ditanggung oleh pegawainya saja, tidak dengan perusahaannya. Jadi perhitungannya
penghasilan bruto yang setahun yang 108.320, itu dikurangi dengan pengurangan yang ditanggung oleh sendiri sebesar 9.120.000. Hasilnya adalah 99.600.000. Jadi bisa disimpulkan bahwa take home pay ini itu dari gaji yang ditambah oleh tunjangan-tunjangan yang ditanggung oleh perusahaan, kemudian dikurangi oleh pengeluaran yang ditanggung oleh biaya sendiri. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Bisa konsultasi di MS Showroom. Sekian.